Baiklah, kita akan melakukan mindfulness dengan teknik 4-4-4. 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan nafas, dan 4 detik mengeluarkan nafas. Oke, kita mulai. Mata, buang, tarik nafas, tahan, buang, tarik nafas, tahan, buang, buka mata. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke ya, terima kasih sudah datang ke sesi coaching hari ini. Silakan masuk. Baik ya, di sini saya sudah menerima teknik form yang disampaikan. Nah, di sini tersedia 2 kursi. Pilih salah satu yang menurut Lisa yang paling nyaman. Silakan dulu. Dikarenakan di sini hanya tersedia 1 kursi, apakah saya boleh duduk di sini? Apakah sudah nyaman? Baiknya sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lasya Putri Rahmi. Di sini saya berperan sebagai konselor dan Lisa konselingnya. Sebelumnya Lisa apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling? Kalau begitu, apakah tahu tentang konseling? Baiknya, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling merupakan proses membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami. Jadi dalam proses ini saya ingin memfasilitasi kamu agar bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada, sehingga harapannya ketika nanti kamu menyelesaikan masalah bisa kembali hidup normal. Di sini juga ada asas-asas yang harus dipenuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana yang sesi konseling hari ini dilakukan secara rahasia dan informasi yang saya dapatkan itu cukup saya dan saya yang tahu. Nah, apabila ada yang ingin mengetahui, siapa saja yang paling mengetahui? Hanya ibu dan saya saja. Baiknya, kalau gitu hanya saya dan Lisa saja. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana informasi yang akan Lisa berikan itu secara terbuka diberikan kepada saya gitu. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan. Lisa itu datang ke sini secara sukarela tanpa paksaan siapapun. Apakah dapat dimengerti? Baik ya, di sini saya akan menjelaskan waktu sesi konseling hari ini. Di sini kita akan bertemu selama 4-5 kali dalam 1 bulan itu. Nah, dalam satu sesi konseling itu bisa menghabiskan waktu 45 menit sampai 60 menit. Baiknya, sebelumnya saya meminta izin untuk mencatat dan merekam. Apakah boleh? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik ya, langsung saja untuk memulai sesi konseling hari ini. Apa yang ingin diceritakan? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa sulit menyeimbangkan antara perkuliahan dan kehidupan di rumah. Rasanya saya 24 jam itu nggak cukup. Kamu merasa kewalahan karena kesibukan perkuliahan yang menyita banyak waktu, dan ini membuatmu merasa sulit membagi waktu dengan kehidupan di rumah. Benar begitu? Iya, saya merasa seperti perkuliahan selalu menuntut perhatian saya, bahkan ketika saya sedang di rumah. Kedengarannya kamu merasa lelah dan frustasi karena kesulitan membagi perhatian antara keluarga dan perkuliahan. Itu pasti terasa berat. Ya, saya merasa bersalah karena di
tidak bisa sepenuhnya hadir untuk keluarga saya. Apakah mau berbagi lebih lanjut tentang perasaan bersalah itu? Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Jadi orang tua saya itu sering mengeluh karena saya tidak punya waktu untuk mereka. Saya bisa melihat mereka kecewa, dan itu membuat saya merasa menjadi seperti anak yang buta. Jadi kamu merasa bersalah karena orang tua merasa diabaikan oleh kamu, dan kamu takut hal itu membuatmu merasa lega sebagai anak. Ya, setiap kali saya pulang, saya hanya punya sedikit energi. Saya ingin lebih terlibat, tapi waktu dan energi saya terbatas. Kedengarannya seperti kamu merasa terjebak antara tanggung jawab, perkuliahan, dan harapan keluargamu. Rasanya kamu ingin melakukan yang terbaik di kedua sisi, tapi itu sangat sulit. Ya, saya merasa tidak cukup baik sebagai mahasiswa maupun sebagai anak. Sepertinya ada perasaan bahwa kamu ingin sukses di perkuliahan dan juga menjadi anak yang hadir untuk orang tuamu. Namun itu terasa bertentangan dan membebani. Ya, saya ingin menjadi anak yang bisa dibanggakan, tapi saya merasa gagal karena terlalu fokus pada perkuliahan. Apakah kamu bisa mengingat momen tertentu yang membuatmu merasa gagal sebagai anak? Mungkin ada pengalaman yang sangat membekas. Ya Bu, jadi beberapa waktu yang lalu saya melewatkan janji dengan orang tua saya karena harus pergi kuliah. Orang tua saya itu merasa kecewa, dan itu membuat saya sangat sedih. Ada peristiwa di mana kamu harus memilih perkuliahan daripada pergi dengan orang tuamu, dan itu membuat orang tuamu kecewa dan kamu merasa sangat sedih. Ya, saya terus memikirkannya. Rasanya seperti saya tidak bisa menjadi anak yang baik. Kedengarannya seperti perasaan sedih dan kecewa ini sangat mendalam karena kamu sangat peduli dengan perasaan orang tua kamu. Ya Bu, saya sangat peduli. Saya ingin mereka merasa dicintai dan diprioritaskan. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan perkuliahan saya. Sepertinya di balik rasa bersalah dan kecewa ini ada keinginan besar untuk memastikan orang tua merasa dicintai, meskipun kamu juga memiliki tanggung jawab yang lain. Ya Bu, saya ingin mereka tahu bahwa mereka paling penting bagi saya, meskipun saya harus kuliah. Menurutmu apakah ada hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan hal itu, bahkan ketika kamu sedang sibuk untuk berkuliah? Mungkin seperti menghabiskan waktu dengan mereka sebelum tidur atau di akhir pekan. Tetapi terkadang saya terlalu lelah untuk benar-benar fokus. Jadi meskipun kamu mencoba untuk melawan waktu, kamu merasa kelelahan itu menghalangimu untuk hadir secara penuh. Iya, kelelahan membuat saya tidak bisa sepenuhnya hadir dan membuat waktu bersama jadi kurang berkualitas. Jadi saat ini kamu merasa kesulitan untuk menyeimbangkan perkuliahan dan waktu bersama keluarga. Di satu sisi kamu merasa terlibat karena tanggung jawab atas perkuliahanmu, dan di sisi lain kamu merasa bersalah karena kurangnya waktu berkualitas dengan orang tua kamu. Kamu ingin mereka merasa dicintai, tapi kelelahan membuatnya sulit. Ya, itu benar-benar menggambarkan perasaan saya. Saya merasa lebih lega bisa membicarakan itu. Terima kasih karena sudah berbagi waktunya. Mungkin kita bisa bersama-sama mencari solusi agar kamu bisa mengatur energi dan waktu dengan lebih baik, sehingga bisa memenuhi peran kamu di kedua sisi. Ya Ibu, saya ingin mencobanya. Mungkin itu akan sangat membantu saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali?